Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tutorial ini akan membahas terkait perulangan ya di dalam bahasa Java. Nah, di dalam bahasa Java itu terdapat ulangan for. Ya, misalkan di sini baru ulangan ya. Ini kasih ulangan yang belum ada ya. Kasus for. Ya. Untuk kasus for ya, misalkan kita butuh data ya. Nah, misalkan di sini ya nilainya misalkan, atau kita langsung perulangan for ya. Nah, for ini bisa kontrol spasi ya, kemudian kita pilih. Nah, kemudian dalam blok ini terdapat suatu sistem input ya, kita bisa panggil variabel i. Nah, bagaimana proses kerja dari perulangan for ini? Di sini ingat ini adalah nilai awal ya, kemudian ini adalah suatu kondisi, kemudian ini adalah increment atau decrement ya. Jadi ini adalah increment ya, menambahkan suatu nilai. Kalau decrement plus maka itu disebut decrement ya, mengurangi satu. Kalau ini berarti menambahkan nilai satu ya. Nah, bagaimana proses kerjanya ya? Di sini akan ditampilkan nilai sampai 10 ya. Nah, jadi akan ditampilkan nilai sampai 10 ya. Jadi seperti ini, 1 2 3 4. Nah, kalau untuk mendatar itu kita bisa gunakan print line ya. Nah, kita bisa gunakan print line misalkan seperti ini ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk pindah baris sebelumnya? Itu kita bisa dilihat daripada ulangan ya. Ya, jadi secara otomatis nanti ketika sudah selesai ulangan ini dieksekusi, maka selanjutnya akan pindah baris ya, seperti ini ya. Nah, ini akan pindah baris. Bagaimana proses kerjanya untuk menampilkan 1 2 3 4 5 ya. Nah, kita bisa buatkan spasi ya. Ya, jadi jaraknya seperti ini ya. Jadi proses kerjanya di sini terdapat variabel i sama dengan 0, kemudian 0 lebih kecil 10. Kenapa 0 ini? Karena nilai dari variabel i ini adalah 0, sehingga 0 lebih kecil 10. Nah, kalau seperti ini kondisinya benar, maka di dalam blok ini akan dieksekusi, yaitu sistem out print, kemudian di sini spasi ya. Jadi sehingga di sini ditampilkan ini yang ditampilkan spasinya. Kemudian selanjutnya nilai i-nya, yaitu nilai i-nya tadi adalah 0 ya, sehingga ditampilkan 0. Kemudian selanjutnya di sini tadi ada print increment, sehingga nilai dari 0 ini akan bertambah menjadi 1, sehingga akan berulang. Ini belum ke sini ya, namun kembali dulu sini. Nah, nanti berhenti ketika nanti keluar dari blok ini ketika kondisinya sudah benar salah ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini sekarang nilai ini adalah 1 ya, karena di sini tadi ada increment, sehingga 1 lebih kecil 10. Nah, tentu kondisinya benar. Sehingga kalau kondisinya benar, maka dia akan mencetak dalam blok ini, yaitu sistem out print ya, kemudian spasi ya. Di sini ada spasi, ini yang ditampilkan ini ya. Kalau tidak menggunakan spasi tentu rapat ini. Kemudian akan menampilkan i ya. Ini i nilainya sekarang ini adalah 1 ya, sehingga ditampilkan 1 ya. Kemudian selanjutnya akan kembali lagi ke perulangan. Sekarang nilai i ini adalah nilai 2 ya. Nah, karena tadi di sini 1 ditambah incrementnya itu nilainya 2, sehingga 2 lebih kecil 10, kondisinya benar, maka dalam blok akan dieksekusi. Begitu seterusnya ya, sampai nilai 9 ya. Ketika misalkan nilainya sudah 9, kemudian di sini ada increment. Nah, jadi sehingga nanti di sini nilai dari variabel ini adalah 10 ya. 10 lebih kecil 10, maka kondisinya adalah salah. Nah, ketika kondisinya salah, maka di dalam blok ini akan keluar ya, akan keluar dari blok ini ya, dari perulangan ini akan keluar, sehingga nantinya itu ya
akan dieksekusi sistem out print line, sehingga di sini pindah baris bunyinya. Kalau tidak menggunakan ini tentu bunyinya akan berada di sini karena tidak ada pindah baris. Nah, kalau misalkan menggunakan tadi print line, maka akan pindah baris sini. Setiap melakukan perulangan akan pindah baris. Karena di sini misalkan kita menggunakan ln, ya. Kalau tidak maka pindah baris. Contoh misalkan seperti ini, ya. Nah, ya, ini pindah baris. Kenapa demikian? Karena di sini, ya, karena di sini, ya, perulangan i kita ulangi, ya, misalkan 0 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar, sehingga ditampilkan itu yang dicetak di dalam blok ini yaitu sistem out print line kemudian spasi. Makanya ada nilai di sini. Coba, nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada nilai, tidak ada spasi, ya, maka nanti tidak ada jarak di situ, ya. Nah, di sini tidak ada jaraknya, ada tidak ada, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dicetak nilai i, yaitu nilainya adalah 0. Ya, begitu seterusnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya perulangan selanjutnya, namun pindah baris dulu, ya. Namun pindah baris dulu karena ada print line, kemudian selanjutnya 1 lebih kecil 10 karena di sini tadi ada increment, sehingga 1 lebih kecil 10 kondisinya adalah benar, sehingga dalam blok ini akan dieksekusi, ya. Kemudian pindah baris lagi, ya, ditampilkan 1 kemudian pindah baris karena di sini ada perintah ln, ya, begitu seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya kita ingin membuat, ya, satu nilai misalkan perulangan for dalam for, ya. Kita bisa begini, ya, kita bisa masukkan ini, ya, misalkan kita ingin tampilkan, ya, nilai J misalkan, ya. Nah, coba kita jalankan ini, ya, atau kita bisa tampilkan ini, ya, nilai I saja, ya, supaya gampang dipahami, ya, seperti ini modelnya, ya. Ya, misalkan ini saja, atau kita buat ini, ya, ya, I. Kemudian di sini J, ya. Nah, kalau sepertinya hasilnya kita bisa lihat dulu, ya, bagaimana proses menampilkan ini, ya. Atau kita buatkan di sini print, ya. Dan di sini kita bisa buatkan pindah baris, nah, sehingga hasilnya seperti ini, ya. Bagaimana proses kerja dari ini, ya. Di sini misalkan for i, ya, sama dengan 0 lebih kecil 10, ya, kondisinya adalah benar, ya. Nah, kalau benar maka di dalam blok ini akan dieksekusi. Dalam blok ini terdapat kondisi, ya. Nah, sehingga di dalam J sama dengan 0, berarti 0 lebih kecil, ya, nilainya ini kan 0, ya, berarti 0 lebih kecil 0. Tentu kondisinya adalah salah, ya, sehingga tidak ada yang dicetak, ya, sebenarnya. Maka di sini pindah baris, dia akan langsung ke sini, ya, pindah baris, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini akan mengecek kembali, ya. Nah, setelah kondisi ini sudah tidak terpenuhi karena 0 lebih kecil 0, maka ini sudah tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan kembali ke ulangan for. Nah, sekarang nilai ini yaitu nilainya 1, ya, 1 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar, sehingga di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, di dalam blok ini terdapat lagi perulangan, yaitu J sama dengan 0, ya. Ya, J sama dengan 0 berarti 0 lebih kecil, ini nilainya 1 sekarang ini, ya, karena sudah perulangan ke 1, ya, untuk I. Sehingga kondisinya ini benar, sehingga kalau kondisinya benar maka akan dieksekusi dalam blok ini. Dalam blok ini terdapat sistem out print line yaitu plus J. Kenapa dicetak J? Ya, untuk mencetak J yaitu nilainya tadi J itu adalah 1, sehingga nilainya di sini, ya, J tadi nilainya 0, ya.
Kemudian selanjutnya di sini kembali ke perulangan ini ya. Sekarang nilainya J itu yaitu 1 lebih kecil 1, kondisinya adalah salah, sehingga pindah baris ya, sehingga pindah baris ke ini. Selanjutnya sekarang nilai ini adalah nilainya 2 ya, berarti 2 lebih kecil 10, kondisinya benar, sehingga dalam bloknya akan dieksekusi. Kemudian dalam blok ini terdapat lagi perulangan, yaitu sekarang nilainya ini 2 ya. J ini kembali lagi ya, nilainya 0, berarti 2 lebih kecil 0 lebih kecil 2, berarti kondisinya adalah benar, sehingga dicetak ini, yaitu nilainya J adalah 0 ya, dia kembali ke sini. Kemudian selanjutnya J sekarang ini nilainya adalah 1, karena di sini ada decrement ya, increment ya, sehingga 1 lebih kecil 2, ini nilainya I2 ya. Sehingga dicetak 1. Kemudian selanjutnya ulang lagi ya. Kalau misalkan intinya adalah ketika kondisi ini sudah bernilai benar, maka dia akan kembali ke pulangan selanjutnya lagi ya. Ketika sudah masuk ke pulangan ini, tentu nilainya akan kembali lagi sesuai dengan nilai awalnya, begitu seterusnya ya. Untuk pulangan for ya, kita sudah bahas for dalam for ya. Sekian untuk materi for ya. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan dari do while dengan while, silahkan saksikan tutorial selanjutnya.